Kalau saya adalah Novianti, dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Leo. Hai, nama saya Novi Francisca. Hai, nama saya Wina. Nama saya Krisnawati. Nama saya Nadine Fazila. Dan nama saya Denny Andrianto Putra. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kami mengenai data statistik tentang tes sepatu yang kami peroleh dari mahasiswa maupun mahasiswi ISTI Pembangunan Sore 1 Manajemen semester 4. Adapun statistik itu sendiri yaitu kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan satu masalah tertentu. Baiklah, di sini data yang kami akan kelola yaitu data tes sepatu yang akan dijelaskan oleh Rani. Hasil dari survei kelompok kami berdasarkan data distribusi frekuensi data kuantitatif, di mana kami mensurvei data berupa size ukuran sepatu mahasiswi STIE Pembangunan kelas Sore 1 Manajemen semester 5. Berikut data yang kami survei sebagai berikut. Dari 40 banyaknya data yang disurvei, dapat kita lihat bahwa ukuran size sepatu yang terkecil adalah 38 dan terbesar adalah 44. Setelah disusun dan diurutkan, kita dapat mengetahui frekuensi masing-masing ukuran size sepatu tersebut, yang juga mempermudahkan untuk mencari panjangnya kelas, yaitu 38 sebanyak 4 orang, 39 sebanyak 3 orang, 40 sebanyak 4 orang, 41 sebanyak 3 orang, 42 sebanyak 13 orang, 43 sebanyak 9 orang, dan 44 sebanyak 4 orang. Maka, total data atau banyaknya N adalah 40 orang. Jadi, kita mengetahui bahwa mayoritas ukuran sepatu yang berada di kelas sore semester 4 ialah ukuran sepatu 42 sebanyak 13 orang, dan minoritasnya ukuran 39 dan 41 sebanyak 3 orang. Untuk mendapat dan mencari banyaknya kelas, kita harus menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana log N merupakan banyaknya data. Dari mahasiswa yang kami survei berjumlah 40 orang, dan hasil dari banyaknya kelas adalah 6. Oke, panjang atau interval kelas. Panjang atau interval kelas yaitu batas atas kelas dikurang dengan batas bawah kelas. Oke, batas bawah kelas yaitu diambil dari ujung bawah kelas, dan batas atas kelas yaitu diambil dari ujung batas atas kelas. Oke, bisa dilihat tampilan rumus sebagai berikut. Anda bisa melihat bahwa interval kelas Xn kurang X1 bagi K. Xn ialah nilai observasi maksimum, X1 ialah nilai observasi minimum, K ialah banyaknya kelas. Interval sama dengan tepi atas kurang tepi bawah. Interval kelas. Tabel data distribusi frekuensi. Kelas size sepatu frekuensi. Frekuensi relatif dapatnya dari frekuensi 7 dibagi total frekuensi 40 sama dengan 0,175. Frekuensi persen itu 0,175 dikali 100 sama dengan 17,50%. Dari data yang telah dijelaskan oleh Novianti, maka dapat diketahui grafik nilai rata-rata hitung populasi adalah sebagai berikut.
Tampilan grafik dapat kita lihat perbandingan ukuran size sepatu yang sangat menonjol, yang menunjukkan bahwa ukuran size sepatu dengan jangkauan 42 sampai dengan 43 paling banyak digunakan, sedangkan yang paling minim digunakan adalah size sepatu dengan jangkauan 44 sampai dengan 45, sehingga menunjukkan naik turunnya grafik tersebut. Dan untuk menghitung rata-rata populasi menggunakan rumus berikut, mu sama dengan sigma X per N. Saya akan membahas min. Min yaitu nilai rata-rata salah satu ukuran pemusatan selain median dan modus. Min terbagi menjadi 3, yaitu rata-rata hitung atau arithmetic mean, yang kedua rata-rata ukur atau geometric mean, yang ketiga harmony mean. Baiklah, adapun tabel yang dapat kami sajikan sebagai berikut. Bisa kita lihat tampilan tabel berikut, di mana kita menggunakan rumus yaitu total F dikali X per total frekuensi. F dikali X itu adalah jumlah perkalian dari titik tengah kelas dikali frekuensi. Jadi jika kita lihat dan dimasukkan ke dalam rumus yaitu 1667 per 40 sama dengan 42, maka hasil min data berkelompok yaitu 42. Adalah nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Median data tidak berkelompok terbagi menjadi 3, yaitu letak median sama dengan jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Yang kedua, data ganjil median terletak di tengah. Median untuk data genap adalah rata-rata dari 2 data yang terletak di tengah. Berikut rumus median data berkelompok beserta tabel yang dapat kami sajikan. Bisa Anda lihat rumus median data berkelompok, yaitu LO sama dengan nilai tepi bawah dari kelas median, N sama dengan jumlah semua frekuensi, sigma F1 sama dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, Fm sama dengan frekuensi kelas median, J sama dengan panjang interval kelas. Berdasarkan kasus yang disurvei untuk mencari media menggunakan rumus tersebut, di mana letak LO berada di jangkauan 42 sampai 43 dan sudah diketahui banyaknya data 40. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 14 dan frekuensi kelas median adalah 22. Maka setelah dimasukkan ke dalam rumus median, hasilnya adalah 42. Modus data adalah nilai yang paling sering muncul dalam rangkaian data. Modus terdiri atas data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data tidak berkelompok memiliki jenis yaitu nomodus, monomodus, dan bimodus. Adapun rumus yang dapat kita gunakan sebagai berikut, ini adalah rumus untuk data berkelompok. Bisa dilihat rumus modus data berkelompoknya. Di sini saya akan jelaskan. L0 itu adalah nilai batas kelas bawah. CI itu adalah panjang interval kelas. F1 itu adalah selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. F2 adalah selisih frekuensi kelas yang membuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Bisa dilihat tabel berikut. Di sini kita bisa lihat nilai batas kelas bawahnya yaitu 41,5. F1-nya 15 dari 22 kurang 7, F2-nya 18 dari 22 kurang 4. Panjang interval kelasnya yaitu 1. Jadi kita bisa masuk ke dalam rumus, yaitu rumus data berkelompoknya. Jadi 41,5 ditambah 1 dikali 15 per 15 ditambah 18. Jadi hasilnya adalah 42. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Sekian dan terima kasih.